Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pencarian akar persamaan non-linier dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Sebelum saya menjelaskan metode Newton-Raphson, saya di sini akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ririn Kurniasi, NIM 2018-412023, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Fisika, mata kuliah Fisika Komputasi lanjutan, dosen pengampu Sagita Carolina Sihombing Magister Sains. Saya berkuliah di Universitas KGRI Palembang. Baiklah, di sini kita masuk ke dasar teori. Yang pertama, pengertian metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode numerik. Metode numerik itu sendiri merupakan teknik untuk menyelesaikan masalah matematika dengan pengoperasian aritmatika atau hitungan. Metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Metode numerik juga merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan besar, ketidakliniaran, dan geometri yang rumit yang dalam praktek rekayasa seringkali tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika, karena metode numerik ditentukan dengan cara menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Di sini, metode Newton-Raphson adalah metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Dalam artian, dalam metode ini mempunyai titik awal, yaitu nilai awal, dan kita harus memperhatikan gradien pada titik tersebut. Metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linier. Dalam artian metode terbuka, ia mempunyai garis potong dan mempunyai iterasi yang sederhana. Akar berada di luar dan tidak diapit di antara X1, X2 maupun X3 dan seterusnya. Prinsip utama metode Newton-Raphson. Metode ini melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis singgung pada suatu titik nilai awal. Berarti, garis singgung berada pada titik nilai awal. Nilai taksiran selanjutnya adalah titik potong antara garis singgung atau gradien kurva dengan sumbu x. Dalam artian, nilai taksiran selanjutnya adalah garis singgung kurva dengan sumbu x di antara garis singgung kurva dengan sumbu x. Ada dua pendekatan dalam penurunan rumus metode Newton-Raphson. Yang pertama, penurunan rumus metode Newton-Raphson secara geometri atau dengan menggunakan grafik. Di sini kita dapat melihat f aksen xi sama dengan fxi dibagi xi min xi plus 1, sehingga nilai setiap iterasinya xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi, dengan f aksen xi tidak sama dengan 0. Kondisi iterasi berhenti bila xi dikurang xi plus 1 lebih kecil dari error, atau bila menggunakan galat relatif hampirannya xi min xi plus 1 dibagi xi plus 1 lebih kecil dari galat relatif hampirannya, dengan nilai error dan galat relatifnya adalah toleransi galat yang diinginkan. Yang kedua, penurunan rumus metode Newton-Raphson dengan bantuan Taylor. Di sini kita dapat melihat fxi plus 1 sama dengan fxi plus xi plus 1 min xi dikali f aksen xi plus 1 dikurang xi dibagi 2. Bila dipotong sampai suku orde 2 menjadi fxi plus 1 sama dengan fxi plus xi plus 1 dikurang xi dikali f aksen xi, dan f xi plus 1 sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan fxi plus xi plus 1 min xi dikali f aksen xi, atau xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi. Konvergensi. Metode Newton-Raphson akan konvergen bila dipenuhi dengan syarat fx f aksen 2 kali x dibagi f aksen x pangkat 2 nilai mutlak lebih kecil dari 1 dengan f aksen x tidak sama dengan 0. Metode Newton-Raphson sering konvergen dengan cepat, terutama bila iterasi dimulai cukup dekat dengan akar yang diinginkan. Namun, bila iterasi dimulai jauh dari akar yang dicari, metode ini dapat meleset tanpa peringatan. Implementasi metode ini biasanya mendeteksi dan mengatasi kegagalan konvergensi. Dalam artian, bila nilai iterasi
iterasi awalnya cukup dekat dengan akar yang diinginkan, maka konvergennya akan menjadi dengan cepat. Tetapi, bila iterasi dimulai jauh dari akar yang dicari, metode ini dapat meleset tanpa peringatan atau menggunakan banyak iterasi. Metode Newton-Raphson ini biasanya mendeteksi dan mengatasi kegagalan konvergensi. Kelebihan dan kekurangan metode Newton-Raphson. Kelebihan, metode Newton-Raphson sangat cepat untuk menemukan akar jika iterasinya konvergen, dalam artian jika iterasinya nilainya mendekati error. Yang kedua, jumlah angka akan berlipat 2 pada tiap iterasi. Kekurangan, metode Newton-Raphson sulit untuk mencari akar jika f aksen x terlalu dekat ke 0, berarti f aksen x tidak boleh sama dengan 0, atau yang mendekati 0, maka iterasinya akan panjang. Tebakan awal tidak akan selalu mendekati nilai akar sejati. Algoritma pada metode Newton-Raphson. Yang pertama, kita definisikan fungsi f(x) dan f aksen x. Misal kita contohkan f(x)-nya bernilai x kuadrat min 5, maka f aksen x turunan dari f(x) tersebut adalah 2x. Yang kedua, tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum n. Misal error yang diberikan adalah 0,001, maka iterasi maksimum kita harus tentukan sampai iterasi keberapa agar mendekati error tersebut. Yang ketiga, tentukan nilai pendekatan awal x0. Dalam setiap soal pasti ada nilai x0-nya. Misal nilai x0-nya sama dengan 1,5. Langkah keempat, kita hitung fx0 dan f aksen x0, dan langkah kelima, untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau nilai mutlak fxi lebih besar daripada nilai error. Yang harus kita lakukan yang pertama, hitung fxi dan f aksen xi. Kita kan sudah mengetahui cara mencari fx dan f aksen x, maka tinggal kita masukkan nilai dari x0 tadi. Jadi fx0 sama dengan 1,5 pangkat 2 dikurang 5, maka hasilnya minus 2,75. Sedangkan f aksen x0 sama dengan 2x, berarti 2 dikali 1,5 sama dengan 3. Setelah kita mengetahui nilai dari f aksen xi dan fxi, maka kita akan menentukan nilai dari xi plus 1 dengan rumus xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya saja. Xi itu sama dengan x0, berarti 1,5 dikurang fxi atau fx0 sama dengan minus 2,75 dibagi f aksen xi yang bernilai 3, berarti nilai dari xi plus 1 sama dengan 2,417. Langkah terakhir, akar persamaan adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Dalam artian, kalau iterasinya nilai errornya mendekati nilai galar, maka iterasi dihentikan. Tetapi jika iterasi tersebut sudah banyak tetapi belum mendekati nilai galat, maka iterasi tersebut dilanjutkan. Kode program dari fungsi yang dikerjakan dengan metode Newton-Raphson dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa clear all itu adalah awal program dan membersihkan variabel terdahulu. CLC membersihkan command Windows. Pada baris keempat itu untuk menampilkan kalimat di mana fx sama dengan exp
eksponen X pangkat min 5 dikali X pangkat 2. Baris kelima itu adalah galat atau error pada hasil. Dan baris keenam itu adalah menginputkan inisialisasi nilai awal yang akan dibuat sebagai variabel x0. Dibuat atau dibaca sebagai variabel x0. Pada baris ke-7, sintaks yang digunakan untuk membuat fungsi di MATLAB tanpa harus kita membuat fungsinya sendiri. Baris ke-8, deklarasi variabel i sama dengan 0. Baris ke-9, deklarasi variabel xb sama dengan 0. Baris ke-10, deklarasi variabel m sama dengan abs xb min x0 dibagi xb. Baris ke-11, menampilkan garis. Baris ke-12, menampilkan i, xi, fxi, m. Dan pada baris ke-13 hampir sama dengan baris 11, yaitu hanya menampilkan garis. Baris ke-14 digunakan untuk mengulang blok perintah sepanjang ekspresi bernilai benar. Dan pada baris ke-15 sampai 19 itu digunakan untuk proses pencarian akar persyaratan memenuhi syarat, yaitu nilai galat lebih kecil dari M. Dan pada baris ke-20 setiap syarat memenuhi maka akan meningkat 1. Dan pada baris ke-21 menampilkan nilai saya ruang 3 kolom dengan nilai 0 angka di belakang koma. Nilai xb ruang 12 kolom dengan nilai 6 angka di belakang koma. Nilai fxb ruang 12 kolom dengan nilai 6 angka di belakang koma. Nilai m ruang 12 dengan nilai 6 angka di belakang koma. Di sini kita ketahui bahwa yang baris ke-22 adalah M, yang berarti proses seleksi selesai. Dan baris ke-23 menampilkan garis. Baris ke-24 menampilkan kalimat akar adalah dan nilai xb dengan nilai 5 angka di belakang koma. Maka dapat kita lihat hasil kode program dari fungsi yang dikerjakan dengan metode Norton-Raphson dapat kita lihat pada gambar berikut. Dapat kita ketahui di mana fx sama dengan eksponen dari x dikurang 5 dikali x pangkat 2. Masukkan nilai x0 sama dengan 0,5. Jadi nilai x0 sama dengan 0,5. Dan pada iterasi pertama, nilai xi sama dengan 0,618976 dan fxi minus 0,058630 dan nilai galat 0,192214 sampai ke iterasi keempat yang mendapatkan nilai galat 0,00000. Maka akar dari persamaan 0,60527. Baiklah, kita sudah sampai. Kesimpulan dari metode Norton-Raphson merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linear. Metode Norton-Raphson juga adalah metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatkannya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke i plus 1 dituliskan dengan xi plus 1 sama dengan
XI dikurang FXI dibagi F aksen XI. Metode Newton-Raphson sering konvergen dengan cepat, terutama bila iterasi dimulai cukup dekat dengan akar yang diinginkan. Namun, bila iterasi dimulai jauh dari akar yang dicari, metode ini dapat meleset tanpa peringatan. Implementasi metode ini biasanya mendeteksi dan mengatasi kegagalan konvergensi. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya mengenai pencarian akar dengan metode Newton-Raphson. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar kita dapat berbagi ilmu yang telah kita ketahui ini ya guys. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan video-videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.